Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang ilmu nahu menggunakan buku Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita masih dalam pembahasan asma al-marfu'at, isim-isim yang di i'rab rafa. Yang kita akan bahas malam ini adalah khobar inna atau khobar dari saudari-saudari inna. Yang mana khobar inna dan saudari-saudarinya itu wajib di rafa. Poin yang akan kita bahas itu adalah poin ketiga, yaitu bentuk-bentuk atau macam-macam khobar inna. Itu yang kita bahas insya Allah di malam hari ini. Baik, siapa yang bertugas membaca? Saya, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salisu khobaru inna yakunu alif isman dhohiron kama fil amsilatis sabiqoti. Taib. Ya, taib. Di sini disebutkan khobaru inna yakunu. Khobar inna itu bisa dalam bentuk apa aja. Yang pertama dalam bentuk isman zahiran, isim zahir. Isim zahir itu artinya adalah isim yang selain domir, kemudian dia tidak tersusun. Misalnya kita contohkan, ya, kita contohkan misalnya, sebentar. Inna misalnya Muhammadan, ya, talibun, sesungguhnya Muhammad adalah seorang murid, ya, inna Muhammadan talibun. Nah, perhatikan kata talibun. Di situ perhatikan kata talibun, teman-teman. Di sini talibun adalah isim zahir namanya. Kenapa? Karena dia bukan domir. Jadi talibun di sini adalah isim zahir, dia bukan domir. Dinamakan isim zahir karena dia bukan domir. Kemudian dia tidak tersusun atau dia satu kata. Dia dalam bentuk satu kata. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan khobar inna dalam bentuk isim zahir. Ya. Inilah yang dimaksud dengan khobar inna dalam bentuk isim zahir. Baik. Jelas ini Mas Wahyu ya? Ustaz. Jadi khobar inna yang pertama itu bentuknya adalah berupa isim zahir. Apa itu isim zahir? Kata yang tidak tersusun atau satu kata dan dia bukan domir. Itu yang dinamakan dengan isim zahir. Ya, coba antum bikin contoh lagi, Mas Wahyu. Inna Zaidan tajirun. Inna Zaidan. Ya. Inna Zaidan tajirun. Inna Zaidan tajirun. Mana khobar inna? Tajirun. Tajirun. Khobar inna di sini adalah tajirun. Naam. Dalam bentuk Isim dohir. dalam bentuk isim zahir. Ya, kenapa dinamakan isim zahir tajir? Karena satu kata yang tidak tersusun. Karena satu kata, kemudian dia bukan domir. Bukan domir. Ahsan. Barakallahu fiik. Jadi itu yang dimaksud dengan isim zahir, bukan domir dan dia satu kata. Nah, lanjut. Alba sibhu jumlatin zorfun au jarun wa majrurun. Mislu
Oh, mislu innar rohata ta'abi. Ba'da ta'abi shibhu jumlatin mukawwanatin min zurfin wa mudhofin ilaihi. Khobarun inna. Terus la rajula. La rajula fiddari. Fiddari jarun wa majrurun. Khobarun la. Baik. Kemudian yang kedua, bentuk khobar inna yang kedua adalah syibha jumlatin. Ya, dalam bentuk syibhu jumlah. Apa yang dimaksud dengan syibhu jumlah? Syibhu jumlah itu adalah dzarab plus majrur atau jar plus majrur. Jadi ini udah berulang kali syibhul jumlah itu dzarab plus majrur. Misalnya amamal masjidi. Kita contohkan. Ya. Ya. Innal baita misalnya. Amama al masjidi. Sesungguhnya rumah depan masjid. Perhatikan amamal masjidi di sini. Innal baita amamal masjidi. Nah, amamal masjidi di sini adalah merupakan khobar untuk inna. Bentuknya bagaimana? Bentuknya dalam bentuk syibhul jumlah. Kenapa dinamakan syibhul jumlah? Karena dia susunan dzarab, amama dzarab ya plus majrurnya atau mudhaf ilaihnya al masjidi. Jadi dzarab plus mudhaf ilaih itu namanya syibhul jumlah. Kemudian contoh lain misalnya ya. Inna misalnya Zaidan ya. Inna Zaidan fil baiti ya, tadi. Sesungguhnya Zaid ada di rumah fil baiti. Sekarang fil baiti juga di sini adalah merupakan khobar untuk inna dalam bentuk apa? Syibhul jumlah. Kenapa dinamakan syibhul jumlah? Karena dia susunan jar plus majrur. Jadi bentuk khobar yang kedua untuk inna itu adalah syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Susunan dzarab plus mudhaf ilaih atau jar plus majrur. Nah, ini masyhur insyaallah dan ini mudah. Contoh di buku mislu innar rahata ba'da ta'bi. Sesungguhnya istirahat itu setelah lelah, gitu kan? Istirahat itu setelah lelah, ya. Kalau ada yang lebih cocok itu innar rahata fil jannah. Istirahat itu di surga, gitu. Sekarang kerja keras, ibadah taat kepada Allah, beramal soleh, nanti istirahatnya untuk menikmati ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah fil jannah. Innar rahata fil jannah. Berarti fil jannah khobar untuk inna dalam bentuk jar majrur atau syibhul jumlah. Kalau di kitab innar rahata ba'da ta'bi, sesungguhnya istirahat itu setelah lelah, maka ba'da ta'bi ini namanya dzarab plus mudhaf ilaih. Ba'da itu dzarab zaman, at-ta'bi itu mudhaf ilaih. Susunan dzarab plus mudhaf ilaih ini dinamakan dengan syibhul jumlah. Nah, oleh karena itu syibhu jumlatin ya ba'da ta'bi syibhu jumlah mukawwanah tersusun ya atau dibentuk min zarfin dari dzarab wa mudhafin ilaih dan mudhaf ilaihnya. Khabaru inna fi mahalli nasbin nanti sebagai khabar inna. Kemudian contoh yang kedua la rajula fid dari. Ya, tidak ada seorang laki pun di dalam rumah. Ini namanya la nafyul jins yang beramalan seperti inna. Berarti yang dinafikan di sini adalah jinsur rajul. Enggak ada jenis laki-laki di dalam rumah. Berarti adanya perempuan doang, gitu. Nah, fid dari itu adalah khobarnya. Dalam bentuk apa? Jar majrur atau yang dikenal dengan syibhul jumlah. Makanya nanti fid dari jarun majrurun khabarula fi mahalli nasbin ya. Baik, jelas ini insyaallah Mas Wahyu? Insyaallah jelas. Lanjut. Alja jumlatan ismiyatan au jumlatan fi'liyatan. Mislu innal misbaha du'uhu
syadidun. Daw'uhu Daw'uhu syadidun. Daw'uhu syadidun jumlatun ismiyatun. Khobaru inna. Laita syababa ya'udu yauman. Ya'udu jumlatun fi'liyatun. Khobaru laita. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlati wa makaniha minal i'robi fil babil rabi'i. Baik. Kemudian bentuk khobar inna yang ketiga itu teman-teman adalah jumlah, ya. Jadi bentuk khobar inna yang ketiga itu adalah jumlah. Dan jumlah ini bisa berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah, ya. Udah kita ketahui jumlah ismiyah itu apa? Susunan mubtada khobar. Itu jumlah fi'liyah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah itu adalah susunan yang diawali dengan fi'il. Susunan yang diawali dengan fi'il atau kalimat yang diawali dengan fi'il itu namanya fi'liyah. Sedangkan kalimat yang diawali dengan isim itu namanya jumlah ismiyah. Ya, dan itu bisa jadi khobar inna. Kenapa? Karena khobar inna itu asalnya adalah khobar dari mubtada, gitu loh. Khobar inna itu asalnya adalah khobar dari mubtada. Sebagaimana mubtada itu khobarnya bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah, maka khobar inna pun juga bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Syarat dan ketentuannya sama, ya. Syarat dan ketentuannya sama. Apa itu? Jumlah supaya sah menjadi khobar bagi mubtada, begitupun supaya sah menjadi khobar bagi inna adalah harus mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada atau isim inna, ya. Contoh misalnya, kita susun dulu mubtadanya, ya. Muhammadun, kita contohkan Muhammadun, ya. Kitabuhu jadidun misalnya. Muhammadun kitabuhu jadidun. Muhammad bukunya baru, ya. Jadi Muhammad di sini sebagai mubtada. Muhammad mubtada, ya. Kemudian kitabuhu mubtada juga, ya. Jadidun khobar. Ini jadidun sebagai khobar. Nah, nanti susunan mubtada khobar dari kitabuhu jadidun itu sebagai khobar untuk Muhammad. Jadi dia khobar untuk Muhammad di sini. Khobar untuk Muhammad. Nah, maka di sini khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah namanya. Kenapa? Karena kitabuhu jadidun itu susunan mubtada khobar yang diawali dengan isim kitab, maka jumlah ismiyah. Begitupun khobar inna itu nanti bisa dalam bentuk jumlah ismiyah. Syaratnya jumlah ismiyah bisa jadi khobar harus ada dhamir yang kembali ke mubtada. Nah, itu hu. Nah, kembalinya ke mubtada. Maka ketika kita masukkan inna pun jadi sah. Ya, berarti inna Muhammadan. Antum bilang kitabuhu jadidun, ya. Jadidun. Sesungguhnya Muhammad kitabnya baru. Maka nanti di sini khobar inna yaitu kitabuhu jadidun dalam bentuk jumlah ismiyah. Khobar inna kitabuhu jadidun dalam bentuk jumlah ismiyah. Dan itu syaratnya jumlah bisa menjadi khobar, baik itu mubtada, khobar mubtada atau khobar inna, harus ada dhamir yang kembali kepada isimnya atau kembali kepada mubtada. Hu, itu dhamirnya, ya. Itu dhamirnya. Ini contoh yang jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah juga misalnya teman-teman. Kita mengatakan misalnya, ya. Muhammadun, ya. Muhammadun yadribu aliyan,
Ya. Muhammadun yadribu aliyan. Muhammad mukul Ali. Nih. Ini contoh aja ya, bukan sebuah kezaliman ini. Ali nggak salah kok dipukul gitu. Tapi ini contoh aja. Muhammadun yadribu aliyan. Nah, kita ambil di sini Muhammadun mubtada, yadribu aliyan khobar. Yadribu aliyan khobar. Dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah namanya. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Nah, syarat tadi dari jumlah untuk menjadi khobar harus mengandung domir yang kembali kepada Muhammad. Nah, dia yadribu ada domirnya huwa kembali kepada Muhammad. Maka jumlah fi'liyah itu sah untuk dijadikan khobar di sini. Begitupun dalam inna sama. Inna Muhammadan yadribu aliyan. Yadribu aliyan nanti khobar inna dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya, kan jumlah syaratnya harus ada domir, harus ada robit. Ya, ada domir di sini huwa kembali kepada isim inna yaitu Muhammad. Ya. Baik, jelas ini Mas Wahyu? Insya Allah jelas. Baik. Kalau ada kalimat misalnya, ya. Muhammadun atau inna Muhammadan darabtu aliyan. Ini contoh yang benar atau salah, Mas Wahyu? Inna Muhammadan darabtu aliyan. Salah, Ustaz. Salah. Kenapa salah? Tidak ada domir yang kembali ke Muhammad. Nah, tidak ada domir yang kembali ke Muhammad. Maka khobarnya adalah khobar yang salah. Walaupun ini namanya jumlah apa? Darabtu aliyan. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tapi tadi jumlah fi'liyah atau ismiyah untuk menjadi khobar harus ada domir yang kembali ke Muhammad atau kembali ke isimnya atau kembali ke mubtada tadi. Karena di sini tidak ada domir yang kembali ke isimnya, maka darabtu aliyan jumlah fi'liyah tidak bisa jadi khobar inna karena syaratnya tidak terpenuhi. Jelas insyaallah ya. Jelas insyaallah ya di sini Mas Wahyu ya. Insya Allah jelas. Baik, yang lain teman-teman yang lain? Sebelum kita lanjut, ya bagaimana ada yang tidak jelas atau kurang jelas dalam masalah khobar inna ini, macam-macamnya? Insya Allah masih jelas, Ustaz. Baik. Hanya Ustaz. Silakan Pak Bayu. Yang tadi yang la rojula fiddari. La apa di sini ya keterangannya tadi? La nafiyah lil jinsi. Ini ada tambahan keterangan lagi nggak Ustaz? Hah? Nanti akan ada pembahasannya di pembahasan lebih rinci ketika membahas tentang huruf la nanti. Ya udah Ustaz. Di buku antum ada tambahan? Nggak bisa baca bawahnya sih, nggak ngeh. Coba nanti dipoto kirim ke WA ya. Ana nggak punya kitab yang sama kayak antum. Yes. Punya Ana yang terbitan lama itu yang baru itu. Yang udah dianu sama muslim, seorang muslim. Ditahqiq sama seorang muslim. Baik. Coba kita ambil contoh di sini. Innal misbaha dhau'uhu syadidun. Coba perhatikan. Ya, sesungguhnya lampu dhau'uhu cahayanya syadidun, ya terang gitu. Nah, dhau'uhu syadidun ini adalah merupakan jumlah ismiyah. Ya, dhau'uhu mubtada syadidun khobar, berarti jumlah ismiyah. Khobar untuk misbah. Sekarang ada dhamir yang kembali kepada misbah, ada hu. Nah, di sini. Dhamir hu kembali kepada misbah. Sehingga di sini dhau'uhu syadidun sah untuk menjadi khobar al-misbah atau khobar inna. Begitupun contoh lain, laitas syababa ya'udu yauman. Perhatikan kata ya'udu, nah ini namanya jumlah fi'liyah. Ya. Asyababa isim laita. Artinya semoga aja masa muda itu kembali satu hari, gitu kan. Ya, semoga masa muda itu kembali satu hari. Ya, fa uhbiruhu bima fa'alal masyib. Maka saya akan kasih tahu
apa yang harus dilakukan nanti di masa tua. Ini orang tua ngomong, nyesal masa mudanya disia-siakan sehingga sulit di masa tuanya. Ya. Jadi ya'udu di sini jumlah fi'liyah dia mengandung dhamir huwa kembali ke asyabab sehingga bisa atau sah untuk dijadikan khobar bagi laita di sini. Baik, barakallahu fikum. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil jumlah wa makaniha minal i'rab bi babir rabi. Dan akan datang penjelasan ya hal-hal tadi ya. Hal-hal tadi maksudnya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kapan jadi khobar, bagaimana i'rabnya itu ketika kajian tentang jumlah nanti. Ya, tempatnya adalah di bab i'rab ya, di pembahasan i'rab pada bab keempat nanti. Pada bab keempat. Baik. Ada yang ditanyakan di sini seputar khabar inna, bentuk-bentuk dan macam-macamnya? Kalau nggak ada, dilanjut. Ustaz. Ustaz mau tanya. Tadi yang jumlah fi'liyah, fi'ilnya berarti harus fi'il mudhari gitu? Nggak harus. Nggak harus. Mau fi'il madi, mau fi'il mudhari boleh. Selama ada dhamir. Ya. Begitupun fi'il amr juga boleh. Contoh. Ya. Misalnya. Inna Muhammadan. Gitu kan. Idribhu. Inna Muhammadan idribhu. Ya. Idribhu jumlah apa? Fi'liyah. Tadi yang fi'liyah. Fi'ilnya apa? Mudhari, madi atau amar? Amar. Amar. Ada domir yang kembali ke Muhammad? Ada domirhu. Domirhu. Maka di sini jumlah fi'liyah sah untuk menjadi khobar dari inna. Karena dia mengandung domir yang kembali ke Muhammad. Jadi fi'ilnya itu enggak harus mudhari. Bisa madi, bisa amar. Jadi patokannya itu maksudnya yang jadi patokan itu harus ada domir yang kembali kepada Muhammad. Harus ada domir yang kembali kepada Muhammad. Berbeda dengan inna Muhammadan darabta aliyan. Sesungguhnya Muhammad kamu telah memukul Ali. Ya, darabta aliyan. Di sini darabta itu enggak bisa kembali kepada Muhammad. Karena domir yang kembali itu harus domir gaib. Ya, domir yang bisa kembali itu adalah domir gaib. Domir yang huwa huma hum hiya huma hunna itu doang yang bisa kembali. Kalau muhatab mutakallim itu enggak kembali. Ya. Sehingga kata darabta aliyan di sini enggak mengandung domir yang kembali ke Muhammad sama sekali. Maka tidak bisa dijadikan sebagai khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalau kita buang taknya, inna Muhammadan daraba aliyan, boleh enggak jadi khobar? Tadi yang bertanya siapa? Mbak Alfiyah Iya, tadi. Ustaz. Nah, kalau kita ubah inna Muhammadan daraba aliyan, bisa nggak jadi khobar? Bisa. Kenapa? Itu darobanya mengandung domir. Domir apa? Domir mustatir ya, tersembunyi Ustaz. Iya, takdirnya Huwa. kembali ke Muhammad. Muhammad. Berarti fiilnya mengandung domir yang kembali kepada Muhammad, maka bisa nanti daraba aliyan jumlah fi'liyah ini menjadi khobar. Dapat dipahami insyaallah ya Mbak Alfi ya. Alhamdulillah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau nggak ada dilanjut. Nah, Ustaz. Ar-rabi'u yajuzu taqdimu khabaru inna idza kana shibhu jumlatin wasmuha ma'rifatun. Kana syibha. Idza kana shibha jumlatin wasmuha ma'rifatun. Wasmuha ma'rifatan. Idza kana syibha jumlatin wa kana ismuha itu ma'rifatan gitu. Idza kana shibha jumlatin wasmuha ma'rifatan.
Ini yang dibaca mana? Ini wasmuha ma'rifatan. Jadi nanti ini kenapa dibaca syibha? Kenapa dibaca syibha? Karena sebagai khobar dari kana. Kana fungsinya apa? Mas Wahyu? Merofakan isim, menasabkan khobar. Iya, jadi kan iza kana ya juzu taqdimu khobaru inna. Khobari inna. Boleh mengedepankan khobar inna. Iza kana jika dia. Dia itu siapa? Ini Khobar? Khobar. Bukan. Khobar inna. Jika khobar inna itu berupa syibhul jumlah. Berarti yang jadi isim kana nanti domir huwa kembali ke khobar inna. Syibha jumlatin itu khobar dari kana. Makanya harus dibaca syibha. Begitupun wasmuha iza wasmuha wa kana ismuha. Itu asalnya. Ismuha itu isim kana. Nanti kananya dibuang atau diatopkan ke kana sebelumnya. Ma'rifatan itu khobarnya. Jadi fungsi kana itu jangan dilupakan, Mas Wahyu. Baik, barakallahu fiik. Jadi di sini Ikhwan, poin yang keempat yang harus kita kaji di sini adalah terkait bolehnya mengedepankan khobar inna dari isimnya, ya. Bolehnya mengedepankan khobar inna dari isimnya. Boleh itu artinya boleh dikedepankan, boleh diakhirkan. Itu yang namanya boleh, ya. Boleh antum letakkan setelah inna atau setelah isimnya. Itu yang namanya boleh. Nah, kapan boleh khobar inna dimajukan dan isimnya diakhirkan? Ini catatannya ketika khobar inna itu berupa syibhul jumlah, ini yang pertama. Kemudian isim inna itu ma'rifat. Ya, isim inna itu ma'rifat. Contoh. Ya. Misalnya. Inna Muhammadan. Ya. Inna Muhammadan amama Inna Muhammadan fil baiti. Sebentar. Kita fil baiti. Kita pakai jar majrur. Atau pakai dzarab juga bisa. Inna Muhammadan fil baiti. Ya. Coba perhatikan di sini. Mana isim inna? Mas Wahyu? Muhammad. Mana khobar inna? Fil baiti. Fil bait. Nah. Sekarang isim inna ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Nah, thayyib. Khobar inna syibhul jumlah atau bukan? Syibhul jumlah. Nah, tadi kan ketentuannya ketika khobar inna syibhul jumlah dan isimnya ma'rifat, maka boleh dimajukan khobarnya, isimnya diakhirkan. Bukankah begitu? Ya, Ustaz. Berarti boleh nggak kita mengatakan inna fil baiti Muhammadan? Boleh, Ustaz. Inna fil baiti Muhammadan. Boleh. Nah, Masan. Jadi boleh antum katakan inna fil baiti Muhammadan. Ya, tetap nanti i'rabnya fil baiti khobar inna muqaddam. Muhammadan isim inna muakhkhar yang diakhirkan. Kenapa? Karena di sini hukumnya boleh. Alasannya khobar inna berupa syibhul jumlah dan isimnya ma'rifat. Maka itu boleh. Kalau isimnya nakirah, khobarnya syibhul jumlah, maka wajib diakhirkan. Isimnya, khobarnya wajib dikedepankan. Contoh, ya. Kita katakan misalnya inna rajulan. Ya. Fil baiti. Di sini apa hukumnya? Inna rajulan fil baiti, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Benar atau salah kalimat ini? Inna rajulan fil baiti. Ini kalimat yang salah atau benar? Salah, Ustaz. Salah. Nah, jadi inna rajulan fil baiti ini adalah kalimat yang salah. Kenapa salah? Karena tadi ketika isimnya nakirah, khobarnya syibhul jumlah, maka isim wajib diakhirkan, diletakkan di akhir isimnya. Khobarnya dimajukan. Berarti kalimat yang benar bagaimana? Inna fil baiti rajulan.
Inna fil baiti rajulan. Itu yang benar. Jadi kalimatnya harus inna fil baiti rajulan. Nah ini ya kalimat yang benar. Jadi khobarnya dulu baru isimnya. Ketika dia khobar dalam bentuk syibhul jumlah dan isimnya nakirah. Jelas di sini? Insya Allah jelas. Ustaz. Baik, yang lain? Insya Allah jelas. Nah, jadi ingat di sini Wan, yajuz taqdim khabar inna, yajuzu taqdimu khabari inna, boleh, namanya boleh itu berarti boleh dimajukan, boleh tidak gitu. Kapan? Idza kana syibha jumlatin, ketika khabarnya berupa syibhu jumlah. Wasmuha ma'rifatan, dan isim dari inna ma'rifah. Contoh, inna fit ta'ani as-salamata. Sesungguhnya dalam sikap tidak tergesa-gesa itu ada keselamatan. Fit ta'ani itu artinya tidak tergesa-gesa, ya. Tidak buru-buru gitu. As-salamata, ada keselamatan. Nah, coba perhatikan kata fit ta'ani. Nih itu fit ta'ani jar majrur berarti syibhul jumlah. As-salamata isim inna dan dia ma'rifat, tanda ma'rifatnya alif lam. Maka hukum memajukan khobar dan mengakhirkan isim di sini boleh. Nah, artinya boleh dibalik. Inna as-salamata fit ta'ani. Itu boleh. Atau inna fit ta'ani as-salamata. Jadi boleh antum letakkan di mana aja isimnya. Isim dulu baru khobar atau khobar dulu baru isim, itu boleh. Ya, dengan catatan khobarnya syibhul jumlah dan isimnya ma'rifat. Baik. Lanjut, yajibu. Yajibu taqdimu khobaru inna alif idza kana syibha jumlatin wasmuha nakiratan. Ini yang kita jelaskan sekarang. Tadi kalau hukumnya yajuz, sekarang wajib. Nah, beda. Yajuz itu sekedar boleh, yajib itu wajib. Berarti nggak boleh tidak, gitu. Nggak boleh nggak, harus. Harus itu namanya wajib. Wajib memajukan khobar inna. Wajib hukumnya memajukan khobar inna dan mengakhirkan isimnya. Kapan? Jika khobarnya berupa syibhu jumlah dan isimnya nakirah. Ini patokannya. Jadi kebalikan, yang jadi patokan itu adalah di khobar dan isimnya. Kalau isimnya ma'rifat, khobarnya syibhu jumlah, sekedar boleh. Tapi kalau isimnya nakirah, khobarnya syibhul jumlah, maka wajib khobar maju, isim diakhirkan. Ya, oleh karena itu tadi contoh inna rajulan fid dari adalah contoh yang benar atau salah, Pak Bayu? Inna rajulan fid dari. Salah Ustaz. Salah. Nah, kenapa salah? Karena kalau nakiro wajib dibelakangkan. Wajib dibelakangkan dan khobarnya dimajukan. Berarti yang benar? Inna fid dari rajulan. Inna fid dari rajulan. Naam, ahsan. Ya. Nah, di sini dibawakan contoh dari Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra. Ma'al usri. Nah, itu ma'al usri ya syibhu jumlah karena jar majrur. Ma'a itu ada yang mengatakan dia huruf jar, ya ada yang mengatakan dia dzarab. Pokoknya ini syibhul jumlah. Mau dzarab mau jar, dia syibhul jumlah karena susunannya dzarab plus mudhaf ilaih atau jar plus majrur. Artinya dia syibhu jumlah. Ya, kemudian yusra itu khobar isimnya dalam bentuk apa? Nakirah. Nah, maka hukum di sini mengakhirkan isim yusra wajib. Sedangkan memajukan khobar di sini juga wajib. Jadi enggak boleh kita katakan inna yusran ma'al usri, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena tadi syaratnya tidak terpenuhi. Ya, syarat boleh itu adalah ketika syibhul jumlah dan isimnya ma'rifat. Nah, sedangkan kalau syibhul jumlah isim nakirah, maka wajib diakhirkan isimnya, wajib dimajukan khobarnya. Baik. Sampai sini ada yang belum paham tentang hukum wajib memajukan khobar inna ini? Izin bertanya Ustaz. Silakan Pak Guslim.
Ini hukum ini hanya berlaku apabila khobarnya berupa sibhul jumlah ya Ustaz? Naam. Hanya berlaku ketika khobarnya berupa sibhul jumlah. Oleh karena itu patokannya khobar sibhul jumlah, isim nakirah. Khobar sibhul jumlah, isim ma'rifat. Nah, itu boleh. Kalau nakirah isimnya, khobarnya sibhul jumlah, maka wajib. Ya. Artinya, kalau dia nanti khobarnya bukan sibhul jumlah, ya khobarnya bukan sibhul jumlah, berarti khobarnya apa kalau bukan sibhul jumlah? Isim zohir, ya kan tadi? Atau jumlah? Jumlah ismiyah dan atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, naam, maka harus datang berurutan. Isim dulu baru khobar. Nggak boleh diotak-atik, nggak boleh khobar maju, nggak boleh isim belakangan, nggak boleh. Harus datang berurutan. Jadi isim dulu baru khobar. Inna Muhammadan hadirun, harus kayak gitu. Hadirun datang setelah isim. Inna Muhammadan abuhu ustazun, abuhu ustazun harus datang setelah isim. Ya. Inna Muhammadan yadribu aliyan, khobar harus datang setelah isim. Kenapa? Karena khobarnya dalam bentuk isim zohir dan jumlah. Maka harus datang berurutan. Berbeda halnya kalau dalam bentuk sibhul jumlah. Maka dilihat isimnya nakirah atau ma'rifat. Kalau isimnya ma'rifat, maka boleh dimajukan, boleh diakhirkan khobarnya. Tapi kalau isimnya nakirah, maka khobar wajib dimajukan, isimnya diakhirkan. Jelas insya Allah Pak Guslim ya? Jelas Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Kalau khobarnya berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah, itu ada kemungkinan isimnya juga bisa nakirah ya Ustaz? Hah? Gimana? Kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, isimnya bisa nakirah juga Ustaz? Jika khobarnya putus-putus ya Ustaz ya? Ya. Gimana? Jika khobarnya itu berupa khobar inna dalam bentuk jumlah fi'liyah, ya, apakah isim innanya itu bisa berupa nakirah juga Ustaz? Bisa berupa nakirah. Bisa ya, tapi dengan syarat kapan mubtada boleh nakirah itu loh. Ketika disifati, jadi kan? Ya. Contoh ya. Kita antum bikin mubtada khobar dulu yang nakirah. Kan asal mubtada harus marifat, ya. Nah, boleh nakirah ketika disifati misalnya. Contoh, Anda bikinkan talibu, ya. Talibun jadidun, gitu. Ya. Talibun jadidun. Khobarnya apa? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah aja Ustaz. Nah, talibun jadidun misalnya abuhu ya mudirun ya. Murid yang baru itu bapaknya adalah mudir. Ya. Coba perhatikan di sini Pak Guslim. Talibun mubtada ya kan? Jadidun naatnya, sifatnya. Ya. Abuhu mudirun itu adalah khobar untuk talibun dalam bentuk jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Antum masukkan inna. Menjadi apa? Inna taliban jadidan abuhu mudirun Ustaz. Naam, inna taliban jadidan naam abuhu mudirun. Nah, jadi boleh. Iya. Tetap nakirah isimnya kan? Tetap nakirah enggak? Iya Ustaz. Nah, jadi ketentuannya ya ketentuan dari isim inna itu sama kayak mubtada. Ya. Asalnya dia harus ma'rifat, boleh nakirah dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita pelajari di pembahasan terkait mubtada nakirah. Jadi silakan dimurojaah ulang Pak Guslim. Nah, Ustaz. Karena asal dari isim inna dan khobar itu adalah mubtada khobar, itu asalnya ya. Asal dari isim inna dan khobarnya adalah susunan mubtada khobar. Berarti hukum yang ada di mubtada khobar berlaku juga di inna dan
saudari-saudarinya. saudari. Jadi khobar ina dan saudari-saudarinya itu hukumnya sama dengan hukum mubtada khobar kecuali tadi. Kalau isim inna itu harus mansub, sedangkan khobar mubtada itu harus marfu. Itu doang kecualinya di situ. Jelas insyaallah ya. Insyaallah Bagus, Ustaz. Lim. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ada lagi? Nanya Ustaz, Ya, silakan. kalau dulu pas pelajaran mubtada khobar, diantaranya khobar boleh dimajukan ketika ingin memberikan penekanan makna ya Ustaz, semisal Ya, at-tadkhinu. ya. Ketika dimasukin ina juga apakah tadkhina jadinya Ustaz ya Ustaz? Nah, kalau di sini dia nggak boleh. Karena di situ nggak perlu dikasih taukid. Karena tanpa inna aja udah mengandung makna penguat. Sehingga nggak boleh nggak boleh diakhirkan. Tetap antum mengatakan inna tadkhina mamnuun. Nggak boleh inna mamnuun at-tadkhina. Nggak boleh. Nggak boleh di sini. Ya. Kenapa nggak boleh, Pak Bayu? Karena inna itu didatangkan untuk taukid kan Pak Bayu ya. Fungsi inna apa? Taukid. Sedangkan mamnu at-tadhin sendiri udah mengandung makna taukid. Taukid ya artinya benar-benar dilarang gitu kan. Ya. Nah, dan nggak perlu mendatangkan inna sebenarnya ketika antum mengatakan mamnuun at-tadhinu itu nggak perlu inna. Nah, kecuali kalau antum balik at-tadhinu mamnu baru bisa diberikan taukid. Nah, antum bisa datangkan inna menjadi inna tadhina mamnuun. Nah, jadi nggak memajukan mubtada memajukan khobar dan mengakhirkan mubtada karena tadi memberikan penekanan makna itu tidak berlaku di masalah inna. Syukran Ustaz. Baik, dapat dipahami insyaallah Pak Bayu ya, tapi Ya Ustaz. baik, barakallahu fiik. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut. Alba idza kana fismi inna dhamirun ya'udu 'ala al-khabari. Nah, contoh. Mislu inna fid dari sahibaha. Fid dari khabaru inna muqaddamu. Sahibaha ismu inna muakhirun. Wa qad Muakhirun. muakhirun wa qad ittasala bihi dhamirun. Dhamirul ha'i. Dhamirul ha'i ya'udu 'ala khabari. Baik. Selanjutnya, tempat kedua atau posisi kedua wajibnya memajukan khobar dan mengakhirkan isim inna itu adalah ketika di isim inna itu ada dhamir yang kembali kepada khobar. Karena yang namanya dhamir itu kembali ke kata yang sebelumnya. Ya, yang namanya dhamir itu kembali kepada kata yang sebelum dhamir. Ya, contoh di sini, misalnya kita contohkan. Ini kita bikin mubtada dulu. Fiddari, fiddari, misalnya fiddari malikuha, ya pemiliknya gitu kan. Fiddari malikuha, di dalam rumah ada pemiliknya. Ya. Baik, coba perhatikan kata fiddari malikuha. Mana mubtada di sini? Mubtadanya adalah malikuha. Ini mubtada ikhwan. Sedangkan fiddari khobar dalam bentuk sibhul jumlah. Ya. Nah, hak dalam kata malikuha ini kembalinya kemana? Di dalam rumah ada pemiliknya. Pemilik apa? Rumah. Rumah. Berarti haknya kembali ke rumah, gitu kan? Ke rumah. Ya. Jadi haknya di sini namanya kembali ke khobar. Ya, di dalam isim atau di dalam mubtada ini ada dhamir yang kembali kepada khobar, yaitu fiddari. Dan yang namanya dhamir itu harus kembali ke isim sebelumnya. Nah, kalau kita balik malikuha fiddari, gitu. Malikuha
fiddari itu nggak boleh. Ya, kalau dibalik malik waha fiddari nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti konsekuensinya hak itu kembali ke setelahnya, dan yang namanya domir itu nggak ada yang kembali ke setelahnya. Domir itu selalu kembali ke yang sebelumnya. Domir itu selalu kembali ke yang sebelumnya. Nah, karena syarat itu, karena ketentuan domir harus kembali ke sebelumnya, maka di sini malikuha wajib diakhirkan, sedangkan fiddari khobarnya wajib dimajukan. Begitupun dalam pembahasan khobar inna. Nanti kita masukkan misalnya innanya menjadi apa? Inna fiddari. Ya. Sesungguhnya di dalam rumah malikaha, pemiliknya. Nah, harus kayak gini. Harus kayak gini susunannya. Nggak boleh dibalik inna malikaha fiddari, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh inna malikaha fiddari, itu nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh, Pak Bayu? Inna malikaha fiddari, ini susunan yang nggak boleh. Domirnya kembali ke belakang kan nggak bisa, Ustaz. Ya, domirnya kembali ke kata yang setelahnya kan, dan itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh hukumnya. Karena domir itu harus kembali ke Depan, ke sebelumnya. Ya, ke sebelumnya. Karena adanya domir dalam kata malik ini, maka mengharuskan dia diakhirkan dan khobarnya dimajukan supaya kaidah domir kembali ke sebelumnya itu berlaku gitu. Jelas insya Allah ini? Jelas, Ustaz. Baik, yang lain? Teman-teman yang lain? Jelas, Insya Allah Ustaz. jelas. Baik. Selanjutnya siapa yang baca? Saya, Ustaz. Silakan. Contoh juga paham ya, contohnya inna fiddari sahibaha, haknya kembali ke ad-dar. Dar itu berarti muannas ya, hewan. Dar muannas, baitun mudzakkar. Ya, dar itu muannas, baitun mudzakkar. Dan dar itu lebih umum daripada bait, ya. Dar itu bisa mencangkup, bisa diartikan rumah, bisa diartikan kampung, desa, ya itu dar. Kalau bait itu tempat bermalam, tempat tidur. Ya, tempat bermalam itu berarti tempat berlindung di malam hari. Rumah itu bait namanya. Jadi lebih khusus kalau bait. Terus silakan dibaca. Iza ita sholat ma bi anna wa akhwatuha. Abatolat amalaha ma ada laita. Fa idza dakhalta 'alaiha ma fa idza dakhalat 'alaiha ma jaza i'malu laita wajaza ihmaluha mislu innamal umamul akhlaqu ma biqaiti baqiyat. Innamal umamul ahlaqu ma baqiyat. Fa in zahaba fahum zahabu, ya. Ayo. Namal umamul akhlaqu ma baqiyat. Ka'annamal qadaifu, ya. Wa qasfur ru'udi. Laitamal imtihanu sahlun aw laitamal imtihanu sahlun. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin kelima, ya.
Poin kelima. Ya, yaitu apa? Yaitu ketika inna dan saudara-saudaranya bersambung dengan ma, huruf ma yang kafah anil amal. Jadi ma ini harus huruf, Iwan. Saya ulangi. Ketika bersambung dengan huruf ma. Nah, garis bawahi kata huruf. Idza tasalat ma, ya harfiyah, ma yang huruf, ya. Jika bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya ma, huruf ma, ya, maka batal amalannya. Batal amalannya. Yaitu tadi menasabkan isim merupakan khobar itu enggak berlaku. Enggak berlaku. Udah batal amalan inna dan saudara-saudaranya. Kapan? Ketika bersambung dengan huruf ma. Jadi garis bawah huruf, Ikhwan. Karena nanti ada ma yang isim. Kalau bersambungnya dengan ma yang isim maka tidak batal. Yang batal itu adalah ketika bersambung dengan huruf ma. Ya, di dalam hadis Nabi misalnya. Ya, kita antum sering dengar hadis innamal a'malu binniyat kan? Innama al a'malu binniyat. Ada yang belum pernah dengar hadis ini? Kayaknya nggak ada. Pernah dengar semua ya. Nah, coba perhatikan di sini. Inna, ini huruf inna bersambung dengan ma. Nah, dia bersambung dengan huruf ma. Ya, berarti ketika inna itu bersambung dengan huruf ma, tetap beramalan atau batal? Mbak Alfi? Batal, Ustaz. Batal. Karena dia batal amalannya, maka dibaca al-a'malu dengan rofa sebagai mubtada, nanti bin niat sebagai khobar. Ya, jadi inna di sini nggak ada fungsinya sama sekali. Hina hilang fungsinya, batal fungsinya. Disebabkan ada ma yang merupakan huruf pembatal. Maka nanti al-a'malu rofa sebagai mubtada bin niat khobar. Kalau dihilangkan ma-nya menjadi apa? Innal a'mala bin niat itu. Innal a'mala bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, gitu kan? Itu kalau dibuang ma-nya tetap beramalan. A'mala antum baca nasab. Tapi kalau dikasih ma, innama al-a'malu bin niat. Al-a'malu rofa sebagai mubtada, innanya batal amalannya karena ada huruf ma. Baik. Jelas sampai sini? Jelas, Ustaz. Jelas. Baik. Nah, berbeda kalau ma-nya itu isim. Iya. Ma-nya isim, maka innanya tetap beramalan. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya innama sona'u. Ya. Innama sona'u kaidu. Ya, kaidu sahirin. Innama sona'u kaidu sahirin. Ini perhatikan. Ya. Ini dia tetap beramalan, ya. Nanti khobarnya adalah kaidu sahirin, itu khobarnya. Innama sona'u kaidu sahirin. Nah, kaidu sahirin itu khobar dari inna. Ma-nya adalah isim karena ma-nya adalah ma mausul di sini. Nah, kita bisa membedakan mana ma isim sama mana ma huruf itu kalau dia bisa diganti dengan allazi maka itu ma-nya adalah ma isim. Nah, bisa kita ganti innallazi sona'u kaidu sahirin. Sesungguhnya yang mereka lakukan itu adalah tipu daya sihir. Berarti ma itu bisa diubah jadi allazi. Inna allazi sona'u kaidu sahirin. Maka ma-nya adalah ma isim. Kalau enggak bisa diubah dengan allazi, maka itu adalah ma huruf. Kalau ma huruf maka batal amalannya. Sehingga kata setelahnya menjadi mubtada khobar, bukan isim inna dan khobar inna lagi. Ya. Ma katabahu.
Baik. Innama katabahu Aliyun risalatun. Innama katabahu Aliyun risalatun. Baik. Siapa yang bisa menjelaskan di sini ma-nya ma isim atau ma huruf? Coba, siapa yang mau nyoba? Ikhwan. Mas Wahyu atau Pak Bayu atau yang lain nih, siapa? Ini ma, innama ma-nya ma huruf atau ma isim? Ma huruf ya Ustaz. Huruf Ustaz. Huruf. Nah, yang mengatakan huruf berapa orang? Pak Sugeng sama Mbak Alfi. Yang lain, ada lagi yang huruf? Huruf. Pak Bayu huruf. Yang lain? Huruf Ustaz. Pak Puju huruf. Huruf Ustaz. Mas Wahyu huruf juga. Yang lain? Jadi Ikhwan, untuk memastikan dia huruf atau bukan, kalau bisa diganti dengan al-lazi, maka dia isim. Kalau enggak bisa, maka huruf. Coba antum ganti dengan al-lazi. Bisa enggak Pak Bayu? Inna al-lazi. Innal lazi katabahu, sesungguhnya yang ditulis Ali adalah surat. Bisa enggak? Bisa. Bisa berarti ma-nya isim atau huruf? Isim. Hah? Isim. Isim. Ma-nya isim. Maka ma nanti di situ sebagai isim inna. Risalah itu khobarnya. Risalah itu khobarnya. Contoh misalnya. Ya. Baik. Coba sekarang ya Mas Wahyu. Innama Muhammadun yadribu aliyan. Ma-nya isim atau huruf? Kalau bisa ganti al-lazi maka isim. Kalau nggak bisa maka huruf. Ya. Ma di sini huruf atau isim? Huruf Ustaz. Huruf. Nah, ahsan. Karena nggak mungkin antum katakan innal-lazi Muhammadun itu nggak ada. Ya. Innal-lazi Muhammadun itu nggak ada. Ya, nggak boleh. Ya. Berbeda dengan innal-lazi katabahu. Ya. Jadi biasanya setelah ma, isim itu jumlah fi'liyah setelah ma itu. Atau jumlah ismiyah yang mengandung domir kembali kepada ma. Nah, kalau innal-lazi Muhammadun nggak boleh. Nah, maka ma di sini adalah ma huruf sehingga nanti Muhammadun mubtada yadribu aliyan khobarnya. Inna batal amalannya karena ada ma yang merupakan huruf. Ya. Kayak tadi innamal a'malu binniyat bisa diganti al-lazi enggak? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Nggak bisa. Innal lazi al-a'malu binniyat, sesungguhnya yang amalan-amalan tergantung pada niat. Jelek artinya. Jadi nggak butuh kata sambung di situ, nggak butuh yang sebenarnya. Sesungguhnya amalan-amalan bergantung pada niat. Nggak perlu ada yang sebelum amalan. Innal lazi, sesungguhnya yang amalan-amalan. Nah itu nggak cocok. Maka karena nggak bisa jadi al-lazi, maknanya adalah mahuruf. Begitupun innama Muhammadun yadribu aliyan. Sesungguhnya ya Muhammad memukul Ali. Kalau diartikan al-lazi, sesungguhnya al-lazi Muhammad memukul Ali. Itu kan sesungguhnya yang Muhammad memukul Ali. Nggak cocok. Berarti ma-nya bukan isim, tapi adalah huruf. Ya. Sekarang jelas ini cara membedakan mana ma isim, mana ma huruf. Salah jelas Ustaz. Berarti Jelas Ustaz. kalau innama kitabahu berarti isim Ustaz. Ini huruf Ustaz ya. Nggak bisa diganti lagi. Innama kitabahu. Innama Kitabahu kitab. Ali. Kenapa kitabah?
Maksudnya Alkitab bukan kata Iya, ba, iya, Ustaz. kenapa dibaca ba? Maksudnya kenapa dibaca ba? Apa yang membuat dia nasab? Alkitab. Oh ya, nama kitab. Oh iya, nama batal, Ustaz. Apa, Ustaz ya? Salah. Taib. Jadi ingat, ketika kemasukan ma huruf batal amalannya. Jadi ingat seperti itu, catatan pentingnya di situ. Maka di sini jangan lupa ikhwan hukumnya, kalau kemasukan ma yang huruf itu batal, abtolat, berarti batal amalannya. Maksud dari batal amalannya itu hilang fungsi dari inna. Yang menasabkan isim merupakan khobar itu hilang. Sehingga nanti kata setelah inna yang batal itu sebagai mubtada khobar i'rabnya. Kecuali laita. Kecuali laita. Maka laita meskipun kemasukan ma, boleh antum tetap dia beramal atau boleh antum batalkan amalannya. Dia boleh milih kalau laita itu. Boleh tetap diamalkan atau boleh dibatalkan. Ya, makanya di sini laitama al-imtihanu dengan membatalkan. Nanti al-imtihanu mubtada sahlun obarnya. Atau dengan tetap beramal, laitamal imtihana dengan nasab. Berarti laita tetap beramal. Laitamal imtihana, imtihana isim laita sahlun khobar. Dia nasab kalau isim laita, imtihana. Kalau dibatalkan juga boleh al-imtihanu. Nah, jadi boleh milih kalau laita. Ketika kemasukan ma huruf, laita boleh milih. Boleh beramal, boleh batal. Adapun selainnya dari saudari-saudari inna wajib dibatalkan ketika bersambung dengan ma yang huruf tadi. Nah, makanya di sini innamal umamul ahlaku ma baqiyat, ya. Fa in zahabat ahlakuhum fa inhum zahabat ahlakuhum zahabu. Jadi ini syair sebenarnya, syair miliknya yaitu Syauqi, ya. Namanya Ahmad Syauqi. Ya, penyair dari Mesir yang beliau ketika balik dari Perancis dan melihat orang-orang Mesir itu akhlaknya, budi pekertinya ya udah rusak. Ya udah dirusak dengan akibat istimar, akibat dijajah ya oleh orang-orang Perancis, oleh orang-orang Eropa. Ya, jadi gaya hidupnya udah seperti gaya orang-orang barat, akhlak-akhlak Islam udah hilang, maka dia membuat syair innamal umamul ahlaku ma baqiyat. Ya, umat itu nilainya adalah ketika akhlaknya masih ada. Fa inhum zahabat ahlakuhum zahabu. Kalau mereka akhlaknya udah hilang, maka nilai dari umat itu pun udah enggak ada. Ya, nilainya, ya nilai kemuliaan dari umat itu pun udah enggak ada katanya. Jadi mulianya umat itu selama mereka masih memiliki akhlak, budi pekerti yang baik. Kalau akhlak udah hilang, maka kemuliaan dan nilai mereka juga hilang. Jadi beliau membuat syair ini sebagai bentuk rasa prihatin melihat bangsa Mesir pada saat itu udah rusak akhlaknya karena mengikuti gaya orang-orang barat, ya. Yang namanya penjajahan itu, maka nanti rakyat itu biasanya akan mengikuti budaya para penjajah yang menang gitu, ya. Nah, ini syairnya. Jadi sini al-umamu mubtada, ya. Ya. Ma baqiyat al-ahlaku itu nanti jumlah fi'liyah, al-ahlaku ma baqiyat jumlah fi'liyah sebagai khobar dari umam. Dan inna di sini batal amalnya karena ma-nya adalah ma harfiyah. Ma harfiyah, ma yang merupakan huruf, ya. Nah, kini juga ka'annamal qazaifu qasfur ru'ud, ya. Jadi asalnya ka'anna al-qazaifa qasfur ru'ud itu asalnya. Kemudian kemasukan ma harfiyah menjadi ka'annama al-qazaifu marfu, batal amalannya. Qasfur ru'ud khobarnya, al-qazaifu mubtada, qasfur ru'ud khobar. Ya, artinya apa? Seakan-akan ya tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, tuduhan-tuduhan yang tidak punya bukti itu layaknya atau seperti sambaran petir. Qasfur ru'ud itu sambaran petir. Jadi kalau nuduh orang dengan tuduhan dusta, nuduh orang tanpa bukti, maka itu ibarat ya sambaran petir bagi orang itu, menyakitkan, gitu kan? Menyakitkan. Jadi jangan nuduh orang tanpa bukti.
Kenapa? Karena tuduhan tanpa bukti itu qasfur ru'ud, seakan-akan itu adalah sambaran petir. Ya. Jadi al-qadzaifu mubtada, qasfur ru'ud khabar. Ka'anna batal amalannya, kenapa? Karena ada ma, huruf yang bersambung dengan ka'anna di sini. Baik. Untuk poin kelima ini ada yang ditanyakan, ikhwan? Ustadz, Ya, tafadhal. ma itu artinya apa? Terus ma huruf sama ma isim itu artinya sama atau beda? Beda. Kalau ma isim itu allazi, yang. Artinya allazi dia. Kalau ma huruf itu nggak punya arti sama sekali. Makanya tetap diartikan sesungguhnya, seakan-akan. Ma itu fungsinya hanya untuk membatalkan fungsi dari inna doang. Kalau secara arti itu nggak punya. Berbeda dengan ma isim, maka itu diartikan seperti allazi. Dalam bahasa Indonesia kita artikan yang, kata sambung. Jelas nggak ini? Jelas Ustaz. Baik. Itu bedanya. Kalau isim maka nanti itu kata sambung dia. Ya, berarti diartikan yang. Baik, ada lagi? Silakan Ikhwan. Ya Pak Ustadz. Ya silakan Pak Sikin. Nah, kalau ma isim itu kan kata sambung alazi. Nah kalau yang ma Ya. yang membatalkan amal ini huruf itu sama dengan ini huruf penafian itu bukan Pak Ustadz? Bukan huruf Oh. pembatal namanya. Huruf Huruf pembatal pembatal ya? amalan Iya, ini. iya, iya. Nah, Huruf pembatal namanya. ya. Di kekhususan sendiri, khusus ini Pak Ustadz ya. Ya. Iya, iya. Baik, ada lagi Ikhwan yang ditanyakan? Insya Allah kalau nggak ada kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas nanti kapan wajib mengkasroh hamzah. Inna dibaca inna, kapan harus anna dengan mempatah hamzahnya. Kan ada inna, ada anna. Kapan wajib inna dengan kasroh hamzah, kapan anna dengan patah hamzah. Ya, kemudian nanti masuk malhuzah, selanjutnya insya Allah masuk bab fa'il. Ya, bab fa'il itu marfu selanjutnya setelah khabar inna. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ala hudurikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, astagfirullah wa atubu ilaih.